Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel ini, Victoria Tunggono, dengan aku sendiri Tori yang siap membacakan buat kalian general reading di bulan September. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau aku sampaikan, yaitu salah satunya kalau kalian mau baca tentang love reading buat single maupun couple, buat yang lajang maupun berpasangan, ada di karyakarsa.com/Ratu Victoria. Di situ aku upload di setiap tanggal 15 setiap bulannya. Satu lagi, kalau kalian mau baca pesan semesta setiap hari, ada di Indotarot, alamatnya di instagram.com/Indotarot. Di situ ada pesan semesta setiap hari. Mungkin kalian perlu bantuan pengingat untuk menjalani hari-hari kalian, ada di situ. Oke, kayaknya itu aja pengumumannya dan kita akan segera mulai baca. Kali ini aku mau pakai kartu para dewi. Yang ini kartu Ostara Tarot. Dan untuk oracle-nya, ini kartu yang baru aku beli, namanya Legendary Ladies. Isinya adalah dewi-dewi dari setiap negara di seluruh dunia. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Scorpio, langsung aja ya kita ya. Kayaknya dari bulan lalu energi yang masih terbawa adalah Two of Cups, yang artinya lagi ada romance atau kisah cinta yang mungkin sangat berpengaruh buat kamu, dan itu energinya terbawa sampai di bulan ini. Tapi bulan ini kok energinya begini ya. Jadi ini Five of Swords, energinya cekcok, bertengkar, perdebatan, atau beban masalah. Kemungkinan besar ini terjadi di pikiran kamu sendiri. Kenapa begitu? Kenapa kamu kan lagi senang-senang ya nih, lagi ada romance. Kenapa kamu jadi energinya bulan ini berantem? Nah, mungkin itu ego kamu menyusup ya. Tantangannya untuk mengatasi ini adalah dengan ini Six of Coins. Six of Coins artinya kamu harus lebih balance dalam berpikir dan mengambil tindakan. Jadi balance-nya bukan cuma masalah uang, lihat di sini kan masalahnya uang, timbangan. Tapi balance-nya lebih ke cara kamu berpikir itu antara logika dan emosi itu lebih balance. Antara pertimbangan-pertimbangan fakta, dan untuk kedepannya kamu mikir jauh ke depan, antara saat ini dan ke depan itu juga dipertimbangkan. Apa yang udah lewat nggak usah dibahas lagi, biarkan itu udah lewat. Pikirin fokus hanya di saat ini dan untuk kedepannya bagaimana. Jadi kamu harus lebih seimbang dalam berpikir. Juga kalau kamu terlalu banyak pacaran, entah dengan suami atau istri atau pacar kamu, entah kalau lagi terlalu banyak romansa, jangan lupakan aspek-aspek lain seperti pekerjaan, hobi, teman-teman, keluarga besar, atau jalan-jalan, atau tanggung jawab kamu yang lain, supaya kamu nggak jadi masalah gitu ya. Mungkin ini masalahnya bukan dengan pasangan kamu, tapi dengan faktor lain dalam kehidupan kamu gitu. Berikutnya di sini adalah subconsciousness kamu. Alam bawah sadar kamu di sini the sun. Sun itu matahari, artinya kamu lagi jadi diri sendiri. Kayaknya kamu lagi mulai bersinar, kamu mulai menunjukkan warnamu pada dunia. Kamu mulai jadi diri sendiri, kamu lagi melakukan apapun yang kamu lagi suka, dan itu bagus banget. Dan di atas sadarnya di sini adalah Ten of Cups. Di sini ada banyak percintaan nih kayaknya ya. Banyak love story. Di sini Ten of Cups artinya kamu ini lebih ke happy family. Mungkin kamu lagi berpikir bahwa picture perfect yang kamu bayangkan adalah berkeluarga atau berpasangan. Dan ini kartu yang membuat kamu benar-benar happy di sini. Makanya kamu double happy ya, jadi diri sendiri plus mungkin dapat pasangannya. Tapi kalau kamu lagi nggak punya pasangan, mungkin ini yang lagi membuat kamu merasa terbeban. Jadi ini mungkin buat para single, karena kamu lagi berpikir pengen banget punya pasangan. Ini yang membuat kamu jadi tersiksa di dalam batinmu.
tantangannya adalah bagaimana kamu melihat realita. Jangan terlalu ngarep, jangan terlalu ngayal, jangan terlalu halu apa yang nggak ada, lihat apa yang ada aja. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Coins. Artinya kamu kedepannya akan terus adventure, kamu akan terus berjuang dalam kehidupan kamu, which is good. Jadi kamu mungkin lagi kerja keras di pekerjaan atau apapun yang sedang kamu lakukan, ada sesuatu yang kamu push, ada yang sesuatu yang kamu kejar, dan itu bagus banget karena kamu jadi aktif gitu. Nah, untuk kartu berikutnya adalah kartu ego. Di sini Eight of Sword. Nah, di sini ego itu seperti yang tadi aku bilang, kayaknya ego kamu menyusup. Kamu merasa nggak bisa kemana-mana. Kamu merasa stuck. Mungkin karena kamu punya pemikiran-pemikiran yang terlalu wishful thinking. Wishful thinking itu artinya terlalu ngarep, terlalu jauh ke atas yang nggak jejak. Nah, itu yang membuat kamu merasa jadi stuck kayaknya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kamu jadi nggak produktif karena kamu terlalu banyak hidup di alam pikiran atau alam imajinasi. Coba kamu lebih jejak, lebih lebih lihat kenyataan, apa yang bisa kamu lakukan dan yang tidak bisa. Kalau yang nggak ada, nggak usah dipikirin, pikirin yang ada aja. Apa yang bisa dilakukan untuk jalan keluar terbaik pada saat ini. Oke, berikutnya ini ada orang yang lagi deket sama kamu, Page of Sword. Page of Sword kemungkinan besar seorang Libra, seorang Aquarius, atau seorang Libra, Aquarius, atau kenapa aku jadi lupa ya, atau Gemini. Jadi antara 3 orang itu lagi deket sama kamu, atau orang ini orang yang cukup bawel. Ada orang yang cukup bawel di sekitar kamu dan membuat kamu cukup terpengaruh. Entah dia pengaruhnya buruk atau baik, itu kalian yang tahu. Tapi dia orang yang cukup mempengaruhi kamu di bulan ini gitu. Nah, berikutnya ada kartu Page of Coins. Page of Coins artinya kamu diminta untuk lebih spiritual. Tapi ini sepertinya hal yang kamu takutkan, karena mungkin ini adalah ranah yang sangat jauh dari pikiran kamu atau dari pengetahuan kamu. Kamu belum pernah mikirin sesuatu yang spiritual sebelumnya mungkin. Nah, spiritual itu apa? Mungkin kamu banyak yang belum tahu juga. Jadi spiritual itu adalah ranah batin atau ranah rohani buat kamu. Apapun yang terjadi di dalam pikiran, perasaan, hati, dan sebagainya itu adalah ranah spiritual. Jadi spiritual itu bukan sesuatu yang nggak kelihatan, bukan itu. Bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia, bukan itu. Karena spiritual itu adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu diminta untuk kembali ke diri kamu sendiri, kembali ke sejatinya dirimu sendiri. Kalau kamu bingung gimana, kamu bisa ikutan ngobrol goblok sama aku dan teman-teman dari Urban Spiritual. Alamatnya di instagram.com/urbanspiritual-. Itu kita ngobrolin tentang spiritualitas tanpa ritual. Jadi bukan sesuatu yang pakai macam-macam apa segala macam yang di luar ranah logika. Bukan seperti itu, tapi ini adalah dirimu sendiri. Kamu harus paham dirimu itu siapa dan bagaimana supaya kamu lebih jejak. Jadi kunci untuk bisa bahagia itu ketika kamu kenal dirimu sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk berspiritual gitu. Dan ini kartu yang terakhir adalah Page of Cups, juga berhubungan dengan Page of Coins. Ini kayaknya mirip sama ada zodiak lain tadi yang seperti ini. Jadi Page of Coins itu bagaimana kamu terhubung dengan dirimu sendiri, dan Page of Cups itu adalah bagaimana kamu memunculkan jiwa murni kamu. Bagaimana kamu bersikap bukan kekanak-kanakan yang childish, bukan, tapi bagaimana kamu melihat dunia sebelum kamu mengalami semua kesulitan-kesulitan hidup. Bagaimana kamu menjadi lugu kembali. Nah, itu makanya ngobrol goblok. Gimana kamu nggak jadi pintar tapi seperti anak kecil,
kamu melihat dunia apa adanya, tanpa label, tanpa prasangka, tanpa pengharapan. Bukan pengharapan itu buruk ya, tapi kalau kamu suka terlalu ngarep, akhirnya jadi kecewa. Nah, itu yang kita mau hindari. Jadi bagaimana kamu menjadi diri sendiri, bagaimana kamu melihat sesuatu apa adanya, tanpa ngarep, tanpa nge-label, tanpa hal-hal yang membuat kalian jadi stres sendiri itu. Nah, sebetulnya kamu nggak ada terlalu masalah di bulan September ini, itu cuma pikiran kamu semuanya. Jadi yang membuat kamu jadi pusing sendiri itu semua awalnya dari pikiran. Sebetulnya kamu udah di jalur yang udah oke sebetulnya. Jadi kamu udah mulai naik dari awal tahun ini, masih struggle untuk naik, dan saat ini kamu udah lumayan lumayan naik lah ya, jauh berbeda dari awal tahun ya kan. Ini kartu buat kamu, satu lagi, Ocean, forgiveness. Forgiveness artinya pengampunan. Pengampunan adalah memaafkan diri kamu sendiri untuk mengizinkan segala hal terjadi dalam hidup kamu, karena itu semua adalah atas izin kamu. Karena kamu berpikir A, maka itulah yang terjadi A. Kamu berdoa jangan sampai B, maka B yang akan terjadi. Karena bukan masalah kamu jangan atau nggak mau, tapi ini masalahnya cara berpikir kamu. Kalau kamu dalam ketakutan, maka itu yang akan terjadi. Jadi maafkan dulu, pertama-tama adalah dirimu sendiri untuk semua yang terjadi. Maafkan orang-orang di sekitar kamu yang melakukan hal itu padamu. Dan lebih ke minta maaf juga ke orang itu. Kenapa mereka harus melakukan itu pada kamu? Karena itu semua terjadi di alam pikiran kamu. Oke, forgiveness ini adalah salah satu kunci kebahagiaan buat kamu, buat manusia. Dan ada sangat berhubungan dengan si spiritualitas itu. Karena dengan pengampunan ini, kamu kayak Pertamina. Dari nol lagi, kamu start from zero. Jangan bawa apapun yang dari belakang, lepaskan aja, tinggalkan di belakang, dan kamu mulai dari nol lagi. Forgiveness. Oke, jadi itu aja Scorpio. Terutama maafkan dirimu sendiri ya, maafkan orang lain juga, jangan dendam. Karena Scorpio itu punya kecenderungan dendam. Kesel sama orang tuh bisa dibawa lama, dan kamu pengen balas dendam rasanya, jangan ke situ. Jadi kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk tulus, ikhlas menjalani kehidupan ini tanpa beban dari masa lalu. Jadi kita selalu fresh gitu. Oke, segitu dulu aja dari aku untuk kamu Scorpio di bulan September. Kita ketemu lagi nanti. Stay happy and stay healthy. Bye.